Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Hari ini kita pertemuan mata pelajaran matematika bersama saya Witri Hariza. Anda biasanya panggil Ibu Ica. Untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar pola barisan bilangan. Sebelumnya Anda harus memahami dulu pengertian barisan bilangan tersebut. Barisan bilangan itu adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Jadi, bilangan pertama dia mempunyai hubungan dengan bilangan kedua. Bilangan kedua punya hubungan dengan bilangan ketiga. Atau bisa saja bilangan pertama itu berhubungan dengan bilangan ketiga berhubungan dengan bilangan kelima. Tergantung barisannya nanti. Untuk poin yang A, kita menentukan bilangan berikutnya dari sebuah barisan bilangan. Kita lihat contohnya, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk menyelesaikannya, Anda harus tahu dulu berbagai istilah dalam sebuah barisan bilangan. Ada bilangan 1, itu disebut dengan suku pertama yang nilainya adalah bilangan 1. Bilangan 3 disebut suku kedua karena dia berada pada urutan kedua. Penulisannya U2 sama dengan 3. Bilangan 7 itu disebut suku keempat karena dia berada pada urutan keempat. Ditulis U4 sama dengan 7. Begitu pula untuk suku-suku berikutnya. Jika dia berada pada urutan ke-6, berarti disebut U6. Nah, kalau Anda bertemu dengan UN, penulisan UN di sebuah soal itu disebut dengan suku KN. Selanjutnya kita mau menentukan 3 suku berikutnya. Berarti suku ke-5, suku ke-6, dan suku ke-7. Langkah-langkahnya adalah kita tentukan dulu pola atau aturan dari barisan tersebut. Karena tadi kita sudah memahami bahwa barisan bilangan itu adalah susunan barisan yang punya pola, punya aturan. Nah, jadi kita harus jeli teliti dalam menentukan pola barisan tersebut. Bagaimana hubungan antara suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga. Aturan atau pola pada barisan bilangan bisa berupa penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Atau bisa juga gabungan antara penjumlahan dengan pengurangan, penjumlahan dengan pembagian, maupun pembagian dengan perkalian. Tergantung barisannya. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara suku pertama dengan suku kedua. Suku kedua dengan suku ketiga. Suku kedua kita adalah 3. Suku pertama kita adalah 1. Kalau kita lihat dengan urutan bilangannya, 1 ke 3, 3 ke 5, dan 5 ke 7. Kalau kita lihat dengan secara sepintas, kemungkinan ini adalah penjumlahan. Kita coba dulu dengan penjumlahan. 1 ditambah berapa yang hasilnya 3? 3 ditambah berapa yang hasilnya 5? 5 ditambah berapa yang hasilnya 7? Nah, Anda pasti sudah bisa menebak. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 tambah 2 hasilnya 5. Kemudian 5 ditambah berapa yang hasilnya 7? 5 ditambah 2. Jadi, dari kita lihat tadi, nampak polanya oleh kita suku sebelumnya ditambah dengan 2. Sehingga pola barisan kita itu adalah penambahan 2.
Untuk itu, kita sudah bisa menentukan 3 suku berikutnya. Kita tahu pola kita adalah penambahan 2. Suku sebelumnya ditambah dengan 2. Nah, maka untuk menentukan U5 berarti U4 ditambah 2. Karena U4 kita 7, maka 7 ditambah 2 hasilnya 9. Begitu pula dengan U6 dan U7. Nah, jadi kita dapatkan barisan bilangan kita adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, Anda lihat lagi, 1 dia berhubungan dengan 3. 1 kalau ditambah 2 hasilnya 3, 3 ditambah 2 hasilnya 5, 5 ditambah 2 hasilnya 7, 7 ditambah 2 hasilnya 9, begitupun seterusnya. Berikutnya kita lihat contoh yang berbeda. Diketahui barisan bilangan 12, 14, 18, 24, dan seterusnya. Tentukanlah 3 bilangan berikutnya. Kita juga bisa menyelesaikannya dengan cara yang lebih singkat, yaitu kita langsung melihat polanya. 12 ke 4. Tidak mungkin 12 ini dikalikan sesuatu hasilnya 14. Tidak mungkin 12 ini dibagi sesuatu hasilnya 14. Tidak mungkin pula 12 ini dikurang sesuatu hasilnya 14. Nah, kemungkinannya adalah masih penambahan. 12 ke 14 ini adalah penambahan 2. Kita lihat suku kedua dengan suku ketiga. 14 ke 18. 14 mungkinkah dia penambahan 2 menjadi 18? Jelas tidak mungkin. Kita coba lagi. Selisih 14 dengan 18 adalah 4. 14 tambah 4 adalah 18. Sekarang 18 ke 24. Ini lihat penambahan 2, penambahan 4. Nah, 18 ke 24 adalah penambahan 6. Nah, jadi pola kita adalah tambah 2, tambah 4, tambah 6. Di sini Anda bisa lihat bahwa penambahannya bukan bilangan tetap, tetapi penambahannya adalah bilangan penambahan atau bilangan kelipatan 2. Itu kunci atau pola. Nah, kita lihat penambahannya adalah tambah 2, tambah 4, tambah 6. Untuk suku berikutnya berarti dia tambah 8, tambah 10, tambah 12, tambah 16, dan seterusnya. Nah, ini dia. Untuk suku kelima berarti dia penambahan 6. 24, penambahan 8. 24 tambah 8 adalah 32. Setelah penambahan 8, penambahan 10, 32 tambah 10, 42. Berikutnya penambahan 12, 42 tambah 12 adalah 54. Selanjutnya kita lihat poin yang B, pola barisan bilangan genap dan ganjil. Nah, soal-soal berikut ini hanya berlaku, penyelesaiannya hanya berlaku untuk pola barisan genap dan barisan ganjil. Kita lihat model soalnya. 3 buah bilangan ganjil berurutan jumlahnya adalah 45. Tentukanlah ketiga bilangan tersebut. Nah, ini maksud dari soalnya adalah kita mencari 3 buah bilangan ganjil, tapi dia berurutan. Kalau kita jumlahkan ketiganya, hasilnya 45. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini dia. 45 kita bagi 3 terlebih dahulu. Kenapa bagi 3? Karena kita punya 3 bilangan. Nah, hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini adalah bilangan ganjil yang kedua atau yang berada di tengah. Bagaimana dengan bilangan ganjil yang pertama? Nah, bilangan ganjil yang pertama tentu dia adalah bilangan ganjil sebelum 15. Berapa dia? 13. Bilangan yang ketiga siapa? Bilangan ganjil setelah 15 adalah 17. Jadi 3 bilangan ganjil berurutan kita yang jumlahnya 45 adalah 13, 15, dan 17. Kita lihat yang bilangan genap. Sama saja. 3 bilangan genap berurutan jumlahnya 138.
tentukanlah jumlah bilangan terkecil dan terbesar. Di sini soal kita menentukan jumlah bilangan genap terkecil dijumlahkan dengan bilangan genap terbesar. Caranya sama. Langkah kita pertama, kita tetap menentukan hasil bagi jumlah ketiga bilangan dengan 3. Hasilnya 46. 46 adalah bilangan yang di tengah atau bilangan kedua. Bilangan sebelum 46 adalah bilangan genap sebelum 46 adalah 44. Sedangkan bilangan genap setelah 46 adalah 48. Nampak bilangan kita, barisan bilangan kita 44, 46, dan 48. Tadi soal kita adalah jumlah bilangan terkecil dan bilangan terbesar. Maka 44 ditambah 48 kita dapatkan 92. Nah, inilah materi kita untuk hari ini. Ibu harapkan Anda bisa memahaminya. Jika belum pahami, putar lagi video ini. Kalau belum juga, Anda boleh bertanya langsung melalui WA pribadi Ibu. Kemudian latihannya ada nanti di bawah. Langsung kerjakan di buku catatannya. Dan jawaban yang kamu dapatkan di buku catatan, kamu langsung klik di soal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.